Ini pengadilan 250.000. Ada uangku Pak. Kau sudah tidak ada uang, melanggar lagi. Berapa mau itu? 50 Ji Pak. Mari semua itu Pak. Tidak ada pembeli bensin Pak. Sudah nih, ambil aku 10.000, mari 40. Dia kasihlah uang kita 40.000 Pak. Tapi sepanjang jalan dia naik motor. Andre lah cilaka. Andre. Hei, anak muda. Kamu tidak mau polisi, tapi kau yang ngajar. Kalau kau mau polisimu baik, jangan kau ajari untuk nerima sogok. Kau melanggar, tapi kau menangis. Pak, tolonglah Pak. Kerjasamanya kesian. Kesianlah saya Pak. Itu motor dipinjam ke siapa? Baru mau rekam. Kurang ajar kau namanya itu. Kalau kalian mau polisimu baik, jangan kau ajari sogok, taat ke hukum. Ayo, orang Mandar itu orang taat. Orang Mandar itu paling gampang diatur. Ya, saya bersahabat dari SMA sampai kuliah S2. Ada beberapa orang Mandar sahabat saya, dan yang ada di pikiran saya, opini saya, bahwa orang Mandar itu tidak rewel dan gampang diberitahu. Jadi kalau ada yang sudah dikasih tahu masih merekam, saya curiga dia penduduk ilegal di sini. 2020 saya dengar mau pilkada Majene. Tolong calon pemimpin yang mau jadi bupati, silakan kau daftar. Makin banyak daftar makin bagus. Makin banyak anak Majene mau jadi bupati, makin banyak pilihan. Makin banyak pilihan, makin demokratis. Tapi tolong kalian para calon, jangan kau sogok rakyatmu. Kau tepuk tangan baru kau tunggu. Bos. Hei, Bu. Di mana-mana itu perempuan paling banyak pemilih. Maka ibu mau memperbaiki kabupatenmu, ibu mau memperbaiki kabupatennya, jangan biasakan datang itu tim sukses kau terima sokongan. Jangan kau ketawa. Mana gila cilaka? Termasuk polisi yang jadi polisi karena nyogok. Nggak ada di sini, nggak ada di sini. Wa qala idzan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan ulama, musuh kalian bukan STM, musuh kalian bukan pemerintah, musuh kalian adalah setan, di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian, kata Allah. Ketika ibu melihat baleho, mendengarkan berita, membaca dan melihat video yang mengajak hadir untuk tablik akbar ini, maka setan di rumah menggoda, jangan kau datang, jangan kau datang, jangan kau datang, lebih kau nonton sinetron. Itu setan menggoda agar kita tidak datang. Alhamdulillah Bapak datang di sini berhasil mengalahkan setan. Amin. Tapi apakah setelah ibu bapak duduk di tempat ini lalu setan menyerah? Tidak, dia goda lagi kita. Jangan kau dengar ceramah, jangan dengar ceramah. Pegang HP-mu, pegang HP-mu, pegang handphonemu. Maka orang yang pegang handphone itu adalah kena godaan setan. Ada di atas panggung. Maka ini ibu-ibu yang pegang HP kena godaan setan. Kalau sudah kita kasih tahu bahwa yang pegang handphone itu ada kena godaan setan, masih dia pegang handphonenya, bukan lagi kena godaan setan, tapi dia sudah jadi setan.
Kenapa bisa Ustaz? Karena selama Bapak Ibu pegang handphone, pasti Ibu tidak konsentrasi dengar ceramah. Setan berusaha ganggu perhatiannya, ganggu konsentrasinya, ganggu perhatiannya supaya dia tidak serius dengar ceramah. Maka dia ganggu kita dengan handphone. Siaran langsung juga baru 2 ji penontonnya. Tomotowa kajili-jili. Bumi 60 umurnya siaran langsung di Facebook. Ibu-ibu yang pegang handphone selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Cidak tuh. Apa? Kepala batu. Saya serius, simpan dulu HP, simpan. Sebentar pi, foto-foto Bu, sebentar pi. Saya layani sampai pagi selfie. Nah, ini saya kan fansku itu rata-rata ibu-ibu. Ibu-ibu yang sudah muka sakaratil maut. Sudah ceramah orang capek, nah kejar mak itu Ustaz, selfie dulu Ustaz. Ini dilayani, karena kalau enggak nah status nah bilang sombong. Ulangi Ustaz, kabur Ustaz. Ulangi lagi Ustaz, jelek. Bukan HP kabur, mukamu yang jelek. Serius Kak, simpan dulu HP tak? Simpan dulu dek. Bisa minta tolong simpan HP ya? Boleh? Itu sana yang menyala, minta tolong. Saya tidak mau lanjut ceramah kalau masih ada yang rekam. Bisa? Ayo. Orang Mandar itu orang taat. Orang Mandar itu paling gampang diatur. Ya. Saya bersahabat dari SMA sampai kuliah S2. Ada beberapa orang Mandar sahabat saya, dan yang ada di pikiran saya, opini saya, bahwa orang Mandar itu tidak rewel dan gampang diberitahu. Jadi kalau ada yang sudah dikasih tahu masih merekam, saya curiga dia penduduk ilegal di sini. Wa qala idzan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, Masya Allah. Pak Jenderal, ketika Allah perintah puasa, Allah tidak puasa. Allah perintah haji, Allah tidak menunaikan ibadah haji. Allah perintah solat 5 kali sehari semalam, Allah tidak menunaikan ibadah solat. Tapi ketika Allah perintah kita solawat, innallaha wa malaikatahu, Allah dan para malaikatnya, Allah dan malaikat berselawat. Maka wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, sini tomat tepe, mari kalian bersalawatku kepada nabimu, yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Bersalawat dengan sebaik-baik salawat. Mana yang dimaksud bersalawat dengan sebaik-baik salawat? Bersalawat kalian, doakan nabimu, sebut nabimu, sampaikan salam kepada nabimu dengan sopan santun. Caranya, jangan kau salawat sambil merokok. Yang ketawa serius, saya ini cilaka. Salawat sambil merokok, sana tuh, nah, beleng-beleng. Bos, ini polisi. Coba kau sebut jenderal di depanmu baru kau sambil merokok. Jenderal. Ayo. Nabi Allah perintahkan kau salawat dengan sebaik-baiknya, maka jangan kau salawat sambil merokok. Karena ulama mayoritas mengatakan rokok itu haram. Masa kalian mau rokok, melakukan perbuatan haram sambil kau sebut namanya nabimu? Kalau kalian sayang cinta kepada nabimu, sebut dengan penuh penghormatan. Jangan merokok. Ada perokok di sini? Orang merokok kayak orang beleng-beleng. Coba makin lihat kalau dia merokok kayak kurang kerjaan. Apa kau bikin itu? Dongo. Sekali-kali isap kunyah. Ibu-ibu, senang suami merokok? Senang suami merokok? Senang suami berhenti? Jadi apa mau? Makanya Jakob itu tidak dengar dulu kok. Yo,
saudaraku, adik-adikku remaja, teman-temanku, bapak-bapak saudaraku, kalau bapak merokok saya doakan berhentilah merokok. Kalau bapak bilang rokok baik, mulai besok pagi panggil itu anak tayang SMA, suruh merokok sama-sama kita. Kau 5 batang, nak saya 5 batang, kasih habis dulu baru piko sekolah. Mau kira-kira? Mau? Nah, berarti kenapa? Karena bapak yakin rokok itu jelek. Jelas? Ya? Berhenti merokok. Saya mau dengar kita tanding ini, mana lebih besar suaranya ibu-ibu dengan bapak-bapak. Bisa? Bisa? Nah, bapak-bapak diam, kita dengar ini ibu-ibu. Oleh ibu, ibu, ayo jangan mau dikalah sama suami. Ayo, kasih kencang ibu-ibu ya. Ikut. Salatullah ala toha belakang. Salamullah ala yasin. Masya Allah. Terima kasih bu. Terima kasih Pak. Ini bukan keras, ini namanya syahdu. Suara begini yang kasih nafsu bapak polisi. Makanya ibu kalau ditelepon ki suaminya orang, ibu jangan bikin syahdu suara rata. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Lagi di mana ibu? Di rumah aja komandan. Bagaimana suaminya orang tidak menggelepar-gelepar? Lagi apa ibu? Baring-baring dong. Ya tegas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi di mana ibu? Di rumah. Lagi ngapain? Apa kau tanya-tanya? Hah? Enggak, nanti telepon aku besok. Bahayanya itu deh. Nah, kala-kala Satpol PP. Polisi setengah. Nah, ibu diam. Kita dengar ini bapak-bapak. Ayo bos. Jangan mempermalukan jenis kelamin. Kasih keras. Getarkan yang ada langit di atas kita. Salatullah ala toha salatullah ala yasin. Alhamdulillah tapak ma bos. Diam tuh semua, diam. Kita dengar ini biar. Ini kan bos-bos ini toh. Kita dengar kan tenda suaranya ya. Ada bintang 1 bos. Diam. Serius, jangan ketawa ibu, diam. Ayo pak, ayo. Nah, sholat. Love it. Ini mau poligami, bro. Ayo bareng-bareng semua yang ada di atas, bapak, ibu, laki, anak muda, ayo sama-sama. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu saudara-saudara sekalian teristimewa yang kita hormati, Bapak Kapolda Sulawesi Barat, terkhusus para alim ulama yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mak dampet Pak, saya tidak bisa sebut nama tak satu demi sapu. Di samping karena keterbatasan waktu, juga sejujurnya saya tidak tahu nama tak. Dan apalagi kalau ku sebut namanya panitia, habis sampai jam 11 sudah selesai. Nah, saya mau bercerita. Ini kita kumpul di lapangan. Ya. Nanti di akhirat kita kumpul juga seperti ini. Cuma lebih besar. Lebih besar, lebih luas. Ini dingin. Nanti itu di akhirat, matahari kata Nabi seolah-olah tinggal 1 jengkal dari kepala. Begitu panasnya. Ada orang keluar keringatnya sampai mata kaki. Ada sampai di leher keringatnya. Ada yang sampai tenggelam. Sementara orang di sampingnya tidak apa-apa. Dan pada saat itu kata Nabi, mukanya sudah tidak seperti waktu dia hidup. Dan pada saat itu semua manusia gelisah. Kenapa mereka gelisah? Mereka ingin tahu, saya ini masuk surga atau masuk neraka?
belum pengadilan dimulai. Sama kalau Pak polisi bilang kamu tersangka, kan mau cepat adili. Adili kak cepat deh, kalau salah kak berapa tahun, kalau tidak lepaskan saya. Lama menunggu, pengadilan belum dimulai. Maka datanglah sekelompok manusia menghadap kepada Nabi Adam. Ya Adam, engkau adalah nenek dan kakek para nabi, tolong ketemu Allah. Mangolo kalau ripuange milodoaku supaya pemulai pengadilannya. Menghadap kepada Allah supaya mulai pengadilan. Apa kata Nabi Adam? Saya malu ketemu Allah. Masih kak. Kenapa? Saya pernah makan bawang haram. Saya pernah makan buah khuldi. Allah haramkan tapi saya makan. Saya malu ketemu Allah. Di mana mau kusimpan mukaku? Adam alaihissalam sekali makan buah khuldi, malu ketemu Allah. Di mana bapak-bapak yang tiap hari makan uang haram? Dagang nipu pembeli. Asli nih, asli. Betul kok, wow, baru. Ini ikanmu enggak pernah kena air. Enggak pernah. Sampai di rumah dia, la ilah, natipu sih kak iya pak balik cilaka. Coba kamu dapat untung 10.000, tapi mulutnya yang keluar dari 10 orang yang beli dia bilang kau semua celaka, maka bagaimana hidupmu mau bahagia? Ini pengadilan 250.000. Ada uangku pak. Kau sudah tidak ada uangmu, melanggar lagi. Berapa masih itu? 50 ji pak. Mari semua itu pak. Tidak ada pembeli bensin pak. Sudah nih, ambil ke 10.000. Mari 40. Dia kasihlah uang kita 40.000 pak. Tapi sepanjang jalan dia naik motor. Andre lah cilakam. Untuk Andrik. Hei, anak muda. Kamu tidak mau polisi, tapi kau yang ngajar. Kalau kau mau polisimu baik, jangan kau ajari untuk nerima sogok. Kau melanggar, tapi kau menangis. Pak, tolonglah Pak. Kerjasamanya kasihan. Kasihanlah saya Pak. Ini motor dipinjam ke siapa? Baru mau rekam. Kurang ajar kau namanya itu. Kalau kalian mau polisimu baik, jangan kau ajari sogok, taat ku hukum. Kau melanggar, tilang saja Pak. Dengan senang hati saya tilang. Itu. Yang kau bilang kalian juga masyarakat. Kalau anakmu narkoba, jangan kau sogok itu polisi supaya lepas. Anakku narkoba, tangkap, penjara dia supaya dia tobat. Yang bapak datang, ini man itu kasih. Kita isi pembunuh di sini. Kita mau polisi kita baik. Kita mau polisi kita berintegritas. Kita mau polisi kita punya martabat. Tapi kalian yang datang mengemis-ngemis mengajari dia disogok. Yang namanya manusia biasa, kalau normal tidak ada masalah. Tidak ada masalah dengan istrinya. Normal-normal ekonominya, tidak ada masalah. Tapi ketika bapak datang bawakan masalah, dan dia juga butuh dengan uang, pasti ketemu. Satu mau disogok, satu butuh uang. Jalan. Si runtuh si seculena. Dari sama-sama. Kamu jangan menyogok, kamu jangan disogok. Maka Nabi jelaskan yang disogok dan menyogok sama-sama masuk neraka. Coba enaknya itu kalau datang bapak melanggar. Bapak melanggar ini. Siapa? Saya tahu melanggar. Dalam darurat Pak. Tilang saja saya Pak. Enak. Uangmu halal. Masuk ke pembangunan jembatan. Jembatan dibangun. Selama jembatan itu dipakai, maka selama itu kau dapat pahala karena uangmu ada di jembatan itu. Tapi kalau langsung kau dah jambu. Beleng-beleng. Si runtuh si seladoko. Lalu Nabi Adam alaihissalam berkata, orang cuma lihat jam, sibuk memang tongin ibu-ibu. Tadi saya lewat di situ turun mobil, anak bilang itu pendek cepat orangnya.
Bilang ke gaganya tahu. Pendek, kenapa kalau saya pendek? Yang paling menjengkelkan baru lewat kita bilang, itu juga bajunya yang di YouTube. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Terima kasih. Lalu Nabi Adam berkata, coba saya kau datang kepada Ibrahim alaihissalam, minta kau dia berdoa, siapa tahu dia mau berdoa. Datang lagi sekelompok yang gelisah ini, ya Ibrahim, engkau adalah Nabi, tolong ketemu Allah, berdoa supaya segera dibuka pengadilan. Apa Nabi bilang Nabi Ibrahim? Saya juga malu kak. Kenapa? Saya pernah bohong sekali seumur hidup saya. Di mana mau kusimpan mukaku? Ibrahim, satu kali bohong, malu ketemu Allah. Di mana bapak-bapak yang tidak hari tanpa bohong istrinya? Alasan rapat, ternyata pergi merapat. Hei pak, bapak polisi kadang-kala bohong istri. Jangan kasihan, lihat itu kasihan istri. Lihat beda itu istri kasihan. Coba saya lihat itu istri kasihan. Coba lihat. Nah tinggalkan kasihan kampungnya dari Jawa, dari Sumatera, dari Irian, dari Parepare, dari Endrekang. Dia tinggalkan kasihan datang ke Majene bertahun-tahun. Ditelepon sama bapaknya, nak pulang kau dulu nak, sakit kayak ini kasihan, mamamu sudah tidak bisa urus kak. Kau dia anakku perempuan. Menangis dia jawab, pak mau sekali kak ke situ pak, tapi pak kita tahu suamiku polisi tidak bisa saya tinggal pak. Ada anakku juga kasihan, minta maaf kak. Meronta-ronta hatinya, mau meledak hatinya mendengar panggilan bapaknya, tapi dia pilih tinggal di Majene karena dia urus suaminya. Masa kalau begitu istrimu masih kau bohongi? Di mana perasaanmu sebagai suami? Ya bu, tenang ibu, saya bela kau ini hari. Coba lihat kasihan itu. Pak, dengar pak, bapak pegang uang 5 juta, saya yakin 2 minggu habis. Tapi coba lihat itu cerita. Gaji tak kasihan 4 juta. Ada di situ cicilan motor, ada di situ uang sekolahnya nak tak, cicilan televisi, cicilan rumah. Tinggal 2 juta dia terima 1 bulan dan mampu menghidupi bapak dan anaknya yang 2. Itu hebatnya perempuan. Lalu bapak masih bohongi. Bagaimana kau mau selamat di akhirat kalau bohong-bohong saja kerjamu? Ya, 1 orang saja dibohongi susah, apalagi anggota DPR yang bohongi 1 kabupaten. Waktu mau dipilih datang semua, pilih kak bos, ini kartu namaku, ada masalahmu tenang mako telepon saja, ini 24 jam tenan no capok begitu dipilih nah ganti nomor HP-nya. Ada begitu di sini. Seandainya mau pilih caleg, itu caleg biar nggak diundang datang semua di sini. Tapi mana itu semua? Hilang itu. Berapa yang terpilih? Berapa anggota DPR di Majene? 25. Berapa yang hadir sekarang? Dia ini orang yang hadir. Orang baik ini yang hadir. Ya? Ibrahim alaihissalam sekali bohong, malu ketemu Allah. Berhentilah membohongi orang. Bapak-bapak berhenti bohongi istri. Kita juga bu. Jangan tong kita lewat-lewat. Suami kita kira tahanan, mereset terus HP-nya. Bagaimana kita tidak serangan jantung? Ada ibu-ibu nama Makassar, nah bilang Ustaz, bagaimanakah itu supaya sehat-sehat jantungnya suamiku? Saya bilang, apa doanya? Saya bilang, ya mau aku baca doa ibu. Jadi bagaimana Ustaz? Berhenti kau periksa HP-nya. Bagaimana ndak serangan jantung ki? Periksa baru ada SMS-an, mati ndak dapat. Bagaimana ibu? Ndak dibohongi karena ibu kalau jujur ki marah-marah ki. Lebih ibu dibohongi supaya senang perasaan tak. Ternyata ketahuan ya itu takdir burukmu.
Saya ada temanku tuh, Bu, masih suka nak telepon. Semenjak ini banyak ceramahku viral-viral, teman SD ku, selalu nak telepon. Mau ku blokir, tidak enak. Ku terima, bagaimana perasaannya mamanya, cek. Terpaksa, ku tulis di HP ku, penjual batu bata. Gitu lagi, duduk-duduk kabunyi, penjual batu bata. Mama Nece berteriak, Ustaz, penjual batu bata. Mama mati. Saya bilang, Nyangki angkat kisah yang tagihan itu. Kemudian Nyangki balik deh, kan uangku lagi pasti kita ambil. Iya, saya Nyangki angkat. Salah, Mak. Suatu ketika tiba-tiba pulang nggak ceramah, bikin ngate. Kenapa ini saya ambil gula? Kenapa nak asin ini gula? Kulihat toples tulisannya gula, isinya garam. Saya tanya mamanya, cek, kenapa bisa begini? Kau tulis garam, gula baru isinya garam. Nah bilangnya HP tak juga lain ditulis lain isinya. Bu, jadi suami itu kalau mau dia jujur, berikan kepercayaan. Ya, semakin ibu jadikan dia seperti tahanan, maka dia semakin sering berbohong. Kalau kita cerahkan, Bang, saya percaya ke 100%. Kalau kita bohong, kita yang dapat dosanya. Apa kita tega bohongi, Kak? Kasihan. Saya mengabdikan diri, saya berhenti bekerja, saya tinggalkan keluarga untuk mengabdi sama kita, suamiku sebagai imamku. Masa tega ki bohongi, Kak? Nah, maka dia akan terbebani. Pulang diperiksa, pergi warung kopi baru 10 menit, telepon di mana kok? Ada kok di kantor. Di mana kok? Di kantor. Dia kata, bohong kok, video call dulu. Itu lah coba. Ya, Bu, berikan saja kepercayaan. Kalau dia bohong, dia yang terima maksiatnya, dia yang terima dosanya dunia akhirat. Ya, tenangki saja Ibu. Jangan suka, karena ini dia itu suami tak kuno. Dia itu suami. Apa dia bisa begini sama komandannya? Di kantor dimarah-marahi sama komandan. Tidak pernah salah. Siap salah. Biar itu kodo diinjak kakinya. Siap salah komandan. Lihat itu suami tak kasih ini muka-muka kasihan semua ini. Di kantor dimarah-marahi, di jalan hujan, ngatur lalu lintas, ngirup asap knalpot, masuk warung kopi baru dilihat kasihan. Nah bilang orang, mau lagi dibayarkan. Tidak enak itu jadi polisi. Ya, sampai lagi kau marah-marahi lagi. Memang tahu kenapa kau tidak lawan? Bodoh sekali. Apa mau dilawan? Nah dia Kapolres. Makanya jangan kita lewat-lewat doh. Ya, puas maki Bu. Lalu malaikat Nabi Ibrahim lagi berkata, coba kau datang kepada Nabi Nuh. Ya Nuh, engkau ada Nabi dan Rasul, tolong menghadap kepada Allah, berdoa kepada Allah. Apa kata Nabi Nuh? Saya malu ketemu Allah. Kenapa? Saya pernah diutus menjadi Nabi dan Rasul. Justru anakku melawan saya. Saya berdakwah la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, jangan sembah kecuali Allah. Anakku kodo lawan, Kak. Di mana mau kusimpan mukaku? Nabi Nuh, satu anaknya membangkang, malu ketemu Allah. Gimana bapak-bapak yang 4 anaknya tidak ada yang sholat? Gimana ibu-ibu 2 anak gadismu tidak ada pakai jilbab? Gimana bapak-bapak 3 anak, 1 pengedar, 1 pengisap, 1 pengedar bandar? Ayo, bapak usuk berjamaah di masjid, tapi anakmu tidak pernah datang ke masjid. Di mana mukamu nanti di akhirat kalau kau tidak urus anakmu? Dan ketahuilah para pemimpin, bupati, kapolda, kapolres, demi Allah, pegawai anak-anak buahmu adalah tanggung jawabmu di akhirat kelak. Jadi kapolres berapa polisi yang bapak harus tanggung di akhirat kelak?
Maka jadilah Kapolres, jadilah Kapolda, jadilah bupati yang mengayomi, mengajak kepada anak buahmu dengan kebaikan. Sudah diajak kebaikan, dia tidak mau, lepas tanggung jawab. Pak Kapolres, saya perintah begini, saya sudah lakukan ya Allah. Saya sudah perintah, saya hadirkan pendakwah, saya ajari dia, tapi dia tidak mau ikut. Nah, dia yang kepala batu. Katalah, malaikat seret itu anak buahnya. Maka dengarlah pesannya Kapolri. Jadilah pimpinan polisi, tentara kah, apakah, hiduplah sederhana. Kapolri berkata, Ustadz, sampaikan kepada semua polisi kalau kau ketemu Ustadz, sampaikan supaya jadilah polisi yang hidup sederhana, jangan bermewah-mewah. Baru jadi Kapolres, kalau pergi bandara, kayak dia punya itu bandara. Nah, tutup semua jalan. Dia saja Kapolresnya 7 pengawalnya, istrinya 12 pengawalnya. Karena istrinya itu lebih Kapolres lagi dari dia. Suaminya pangkat AKBP, istrinya Kombes. Tapi bukan di Polres Majene dan bukan Polewali Mandar Sulbar, ini baik-baik polisinya. Itu yang begitu saya cerita tadi, polisi Pelemindia. Maka Bapak Ibu, didik anak. Didik anak. Ibu-ibu, berapa anaknya Ibu? 2 Ustadz. Didik itu anak. Ibu-ibu, kalau meninggal siapa doakan Ibu? Ibu-ibu, siapa yang doakan kalau meninggal? Suami. Dia kawin lagi. Ayo. Pak, begitu Bapak masuk di kubur, siapa yang doakan Bapak? Anak buahmu? Tidak. Siapa doakan? Jangankan anak buahmu, saudaramu saja belum tentu dia doakan kau. Siapa yang selalu saya doakan sebagai anak? Ibu bapakku. Saya sujud setiap sholat, saya selalu berdoa, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kakakku, nak minta pi. Itu juga kalau saya tidak lupa. Doakan nggak dia, ya gampang itu. Suka doakan, ku lupa lagi. Maka Bapak Ibu, didik anak. Biarkan Bapak jadi petani. Biarkan Bapak jadi nelayan, biarkan Bapak jadi buruh, biarkan jadi Bapak apa kadarnya pekerjaannya, tapi didik anak menjadi anak yang soleh dan soleha. Sampaikan kepada anak kita, nak, kau sekolah baik-baik, perbaiki akhlakmu, saya siap biayai kamu, saya siap ongkosi kamu, yang penting sekolahmu tinggi, perbaiki akhlakmu, jangan kau cemas, saya yang tanggung semuanya. Kontrol. Anak-anak kita bisa rusak kalau kita tidak didik dengan baik. Ya, kita dulu waktu kecil orang tua kita betul tidak ada sekolahnya, tidak sarjana, tidak polisi, tapi cara didik anaknya luar biasa. Bagaimana cara didik anak kita supaya bersaudara? Mak, mau kau pergi main? Nah, bilang mamaku, pergi mak nak, tapi bawa adekmu nak. Kalau menangis adekmu, kau kupukul itu. Namanya Matarana. Iya toh? Saya ingat sekali waktu aku kecil, selalu temanku dan kasih masuk kak main. Karena bilang selalu menangis adekmu kau deh. Iya toh? Ada yang ganggu adek tak, kita berkelahi. Akhirnya apa? Bersaudara kita, betul-betul saudara. Ada yang ganggu, kita berkelahi. Sekarang satu ibu satu bapak gara-gara sawah 30 are berpengadilan dan sampai baku pukul. Siapa yang salah? Orang tuanya salah mendidik anaknya. Dulu ibu-ibu lahir anaknya mapas susu, dia gendong. Siapa yang sekarang susui anak tak? Sapi. Siapa yang gendong ini? Kereta. Maka jadilah anak kita seperti sapi. Coba lihat itu sapi, kalau Idul Adha, diikat tamannya, dipotong itu tamannya di samping, dia tetap makan rumput. Dipotong di tamannya. Begitulah anak, tadi pukul saudaranya, dia tidak pernah peduli. Maka kalau mau didik anak, didik dari sekarang. Dulu satu tempat tidur 3 di atas. Apa tuanya? Ada pengawas. Mak, pacaran nih kakakku. Kenapa kau tahu ini? Ku dapat surat nama. Di mana mu dapat? Di buku nama? Ada mata-matanya. Coba. Maka Pak, Bu, didik anak kita. Gimana cara didik anak? Buka surah Luqman. 1. Kata Allah, ya bunayya la tusrik billah. Wahai anakku, jangan kau serikatkan Allah. Didik anak kita, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak Tuhan selain Allah. Jangan sembah kecuali Allah. Nah, Tuhan banyak, tapi Tuhannya orang Islam Allah. Lain Allah, bukan Tuhanmu.
Tuhan yang lain, Tuhannya orang lain. Tuhanmu Allah. Masih kecil Ustaz, anak-anak itu paling gampang diajari tentang lagu. Ajar anak kita lagu, cepat itu. Maka ajar anak kita, jangan lagi lagu-lagu. Topi saya bundar, bundar topi saya, ganti itu. Tuhan saya Allah, Allah Tuhan saya. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Nah, itu dakwah. Katakan Tuhan itu satu, itu dakwah. Lagu-lagu kita zaman kecil kan bagus-bagus. Bicara soal akidah, rezeki siapa yang ngatur? Allah. Mana buktinya nak? Menyanyi ke bede. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Cicak di dinding, nyamuk terbang. Tidak bisa mungkin, tidak bisa masuk itu. Bagaimana caranya cicak mau makan nyamuk? Nah, nyamuk lompat tidur. Ini terbang itu, tapi nak, itu cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Nyamuk yang datang nak, karena Allah yang ngatur rezekinya itu cicak. Lagu tidak berkata cicak lompat ke nyamuk. Boleh ngina. Itu akidah. Ajarkan lagu. Kita lagu dulu kan bagus-bagus toh. Lagu-lagu Namerama. Judi. Ibu-ibu dulu juga bagus lagunya. Dialah pengasih dan penyayang kepada semua insan. Itu lagu-lagu ibu dulu kan dakwah. Sekarang lagunya ibu-ibu, yo ayo, yo ayo, yo ayo, yo apa ayo apa? Ayo poligami. Majelis taklim bede, tiap bulan dengar pengajian, tapi apa prakteknya? Di depan kantor bupati, depan itu perempuan, laki-laki di belakang, itu perempuan roknya sempit. Olahraga mi, 1, 2, 3, bapak-bapak di belakang, 4. Ajari anak kita nih. Itu kita. Saya waktu kecil kan lagunya bagus-bagus ya. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau alam mulai bosan bersahabat dengan kita kalau tanya dengan rumput. Itu lagu-lagu bagus kan dulu ya. Lagu dandu. Mengapa minuman itu haram? Dudu. Karena merusak kepikiran. Mengapa berzina juga haram? Karena itu cara binatang. Berzina itu cara binatang. Nggak perlu nikah. Masa akad nikah kambing? Mengundang dengan hormat menjadi saksi pernikahan kambing saya, Bapak Kapolda Sulawesi Barat. Itu cara binatang. Mengapa semua yang enak-enak itu diharamkan? Juga diharamkan. Jawabannya, itulah perangkap setan, umpannya ialah bermacam-macam kesenangan. Nah, mau punya anak yang soleh dan soleha, rumus keduanya, jangan beri makan makanan haram. Kalau bapak polisi, PNS, pedagang, selalu kau kasih makan uang haram anakmu. Hari ini uang haram, besok uang haram, lusa uang haram. Akhirnya apa? Darah dagingnya uang haram dalam perutnya. Jangan heran kau nasihati tidak mempan. Jangan heran kau nasihati dia melawan. Kenapa? Kaswatul qalbi, keras hatinya karena yang membentuknya adalah uang haram. Maka jangan heran kalau ada pejabat yang suka makan proyek palsu. Istrinya panenakan, istrinya selingkuh,
anaknya kepala batu, anaknya kasih hamil ceweknya, yang cewek dikasih hamil sama pacarnya. Itu kalau uang haram kau kasih makan anakmu. Coba lihat anaknya guru-guru ngaji. Mana ada guru ngaji jadi bajingan? Saya bapakku guru ngaji almarhum. Salah satu peninggalan beliau yang sampai sekarang saya pelihara, pengajian di rumah. Saya tanya mamaku, siaga nih anak murid nak bapakku almarhum mak. Nah, lebihnya 60 anak. Tapi masih sakit ya Pak. Namuan anak dek mau panas seteme na tiwi itu matona. Kecil dia sudah datang. Saya bilang, siaga na wajah, dek nama kau wajah nak be. Kenapa ndak dibayar? Nah bilang, sedangkan kau kasih gratis, nah susah itu anak-anak mengaji, apalagi suruh ni bayar. Saya ingat almarhum bapak saya pernah saya protes. Kan dulu itu tidak ada membayar orang mengaji kampung. Iya toh? Dan saya ingat itu tadi saya dikasih patudu di Polman. Saya ingat saya dulu sering sekali karena ada anak-anak ngajinya bapakku orang Mandar. Dan itu kalau dikhatam dia kasih kursi apa itu kuda patudu. Saya pernah tanya bapakku, kan itu orang-orang dulu kalau mengaji paling anuji ayam. Toh? Baru masuk bawa ayam. Nah dapat Al-Fatihah cerai lagi. Dapat ikra cerai lagi. Naik kurang besar cerai lagi. Nah dapat pertengahan cerai lagi. Surah dapat lagi as-sajadah cerai lagi. Terakhir cerak lagi. 7 kali cerak. Saya tanya bapakku, kenapa banyak sekali cerak Pak? Nah bilang, ya tuh nai saro. Ayam di kodom apa mau korupsi ayam jantan? Ya. Maka ibu bapak, kalau bapak ibu mau punya anak yang soleh dan soleha, jangan kasih makan uang haram. Dengar ibu-ibu Bayangkari, dengar ibu, ibu. Kalau datang suami tak bawa uang, gajinya selama ini 5 juta, tiba-tiba dia datang bawa 7 juta, maka istri yang baik dia tanya, bang, dari mana ini 2 juta? Biasanya 5 juta juga juta, kenapa ini jadi 7 juta? Ini 2 juta halal tidak? Tidak jelas bang, kalau kita mau makan, maki jangkik bawa di rumah, saya tidak mau kasih makan anakku uang haram. Itu. Bisa ibu? Bisa? 2 juta bisa, 20 juta bengkok mukanya. Sini mi cepat, sebentar tompi. Salatullah. Ayo keras. Ala toha Rasulillah. Salatullah. Ala Yasin. Lalu Nabi Nuh berkata, coba kau datang kepada Nabi Isa. Ya Isa, engkau adalah Nabi dan Rasul, pengajar cinta kasih. Datanglah, tolong menghadap kepada Allah. Berdoa supaya segera dibuka pengadilan. Apa kata Nabi Isa? Saya malu menghadap kepada Allah hari ini. Kenapa? Saya pernah diutus menjadi Nabi dan Rasul. Justru umatku menganggap saya sebagai Tuhan. Lalu Isa alaihissalam berkata, tolong kau datang kepada Muhammad, penghulu para Nabi. Datanglah sekelompok manusia ini menghadap kepada Nabi. Ya Muhammad, engkau adalah kekasih Allah. Tidak diciptakan dunia dan isinya kecuali Allah sayang kepadamu ya Muhammad. Tolong menghadap kepada Allah supaya segera dibuka pengadilan. Mendengar ini, Nabi tersenyum. 4 seniornya semua angkat tangan. Nabi lalu berkata, tenang semua, tenang maki semua ya, hadirin, tenang semua, serahkan kepadaku. Hari ini Allah kasih lagi saya mukjizat. Mukjizatku di dunia berupa Quran. Mukjizatku di dunia air keluar dari jari-jari tanganku. Mukjizatku di dunia awan tidak menyentuh, matahari tidak menyentuh langsung kulitku. Selain itu ada mukjizatku. Apa? Hari ini satu mukjizat Allah kasih. Apa itu? Syafaat. Apa itu syafaat? Kalau di kantornya Pak Kapolda rekomendasi nota kata Bilece. Di mana manusia tidak ada didengar doanya hari ini, malaikat pun tidak didengar doanya hari ini, hanya saya yang Allah dengar doaku. Duduk kau semua, duduk. Lalu Nabi datang menghadap kepada Allah dalam sujudnya, lalu berdoa, ya Allah, kami sadar banyak dosa dan kesalahan, kami sadar banyak maksiat, tapi kami juga sadar Engkau Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ampuni kami ya Allah, bukalah pengadilan-Mu ya Allah. Selang beberapa saat kedengaran dari aras Allah, Muhammad, kau bangkit dari sujudmu, aku kabulkan doamu. Jibril, segera sediakan segala urusan, kita mulai pengadilan hari ini. Maka mulailah kita diadili satu demi satu.
Pada saat itu sahabat ketika mendengar cerita Nabi ini bertanya, ya Rasulullah, luar biasa syafaatmu waktu itu. Kata belecemu kami butuhkan. Apakah semua mendapat nota darimu ya Rasulullah? Apakah semua orang Islam otomatis mendapat nota darimu ya Rasul? Nabi katakan tidak. Kalau kalian mau mendapat syafaatku, 2 saja syaratnya. Lebih susah syaratnya menjadi bupati. Apa syaratnya kata Nabi? 1, tetungangi sempajangi, dirikan sholat, aqimis sholat. Jadi bapak kalau mau mendapat pertolongan syafaat dari Rasulullah, perbaiki sholat. Bapak mau enak hidupnya, perbaiki sholat. Ibu-ibu mau hidupnya nyaman, perbaiki sholat. Adik-adik mau sukses cita-citamu, perbaiki sholatmu. Polisi mau baik pekerjaanmu, perbaiki sholatmu. Nih ada Kapolda. Kalau Kapolda panggil ajudan, coba lihat. Ajudan, siapa? Langsung itu lompat kasihan biar ada kuaci di mulutnya. Siap kenal. Kira-kira ada Kapolda panggil ajudannya. Ajudan, tunggu dulu jenderal. Beranimu. Ajudan, bapak ndak lihat saya sibuk. Bilang mako dia injak lehermu. Coba. Kapoldamu saja panggil ki bos, tidak berani ki bilang tunggu. Kenapa ketika Allah panggil kita, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, sini kok saya kasih kok kemenangan, saya kasih jadi polsek kok, sini kok saya kasih kok kapolres, sini kok kasih naik pangkatmu. Tapi apa kita bilang? Tunggu. Allah, ya sudah, tunggu mau kepada urus itu pangkatmu, urus sendiri. Maka wajar 30 tahun kau jadi polisi tidak bisa kau lepas dari BRI. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, perbaiki sholat. Ibu-ibu mau baik hidup, sholat. Ibu-ibu ada suaminya nakal, jangan curhat di Facebook, jangan curhat di medsos, curhatlah dalam sholatmu, minta pertolongan kepada Allah. Saya sudah sholat Ustadz, kenapa tidak baik hidupku, makin susah. Betul ibu bapak sholat, tapi sholatnya main-main. Siapa ajar ku sholat makuti polo? Ya toh, Allah, kayak ditiup angin. Coba, Allah. Makanya ada nih juga ibu-ibu yang tanya ke Ustaz, kan panas itu kalau siang-siang datang ki mengajar Ustaz, darah kipas angin, dada se. Boleh itu orang Ustaz sholat tidak pakai BH? Bahaya itu. Boleh, tapi tidak beradab namanya. Ibu-ibu Bayangkari menghadap Kapolda tidak pakai BH. Iya jenderal. Maka kalau mau baik hidupmu, perbaiki sholat. Ya. Yang kedua, banyak-banyaklah bersalawat. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, karena waktu yang terbatas, masih bisa sampai jam 12. Betul? Saya tidak bisa. Ibu tidak bagus pulang malam. Saya dengar ini ada yang sampai pelosok-pelosok. Tengah malam bapak naik motor, nanti ada musibah. Cukup kalau pulang kini, perbaiki sholatnya. Sholat dipelihara dengan sebaik-baiknya. Tingkatkan kesabaran. Bapak polisi hidup sederhana, jangan bermewah-mewah. Ya. Memulai pengajian seperti ini adalah ikhtiar yang baik. Mudah-mudahan saya doakan yang jadi panitia, Pak Sofian yang selalu menghubungi saya, yang sebenarnya tadi hampir saya suruh kakakku ganti saya. Mau sebenarnya lolos dari ini acara. No, telepon dak kuangkat supaya bisa lolos. Tapi Nabi bilang kakakku datang, tapi kopi udah datangi di sini acaramu udah. Nah, sudahlah. Tadinya kan awalnya ini tanggal 14, tapi karena ada satu dan lain hal, saya mundur ke tanggal 19. Kalau tidak datang lagi, la haula wala quwwata illa billah. Terima kasih semua panitia yang mengundang saya di tempat ini. Berikan saya kesempatan bertobat sebelum mati, rahmati ketika dicabut nyawaku, dan ampunilah saya setelah mati. Hafal ini bu? Hafal? Hafal? Bapak-bapak hafal? Nah, kalau sudah 70 tahun doa ini yang dilazimkan.
Jangan sudah 70 tahun masih, ya Allah bukakan pintu jodohku. Matoa ni milau mobi. Sudah lobet, la ilaha illallah. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian. Nah ketika berpisah jasad dengan roh, itulah kematian. Nah pintu yang pertama kita harus lalui sakaratil maut. Dan orang yang tersiksa menghadapi sakaratil maut, selain orang yang tidak lancar ngaji, yang kedua adalah anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Pernah dengar kisahnya Alqamah? Bagus ibadahnya, kalau istilah sekarang pengurus masjid lah dia, remaja masjid. Sholatnya baik, zikirnya baik, tadarusannya bagus. Tapi anehnya ketika sakaratil maut dibimbing oleh Bilal, la ilaha illallah, Alqamah cuma mengatakan la. Tidak ada. Heran Bilal. Sampailah ini ke Nabi, Bilal sampaikan, ya Rasulullah tolong doakan Alqamah. Dia sakaratil maut tidak bisa syahadat. Nabi berkata, loh kok bisa? Itu anakku bagus sekali agamanya. Itulah saya heran. Nabi doakan. Setelah didoakan tetap tidak bisa. Cuma katakan la, kaku dia punya bibir. Nabi berkata, oh ini pasti besar dosanya ini. Cari bapaknya, sudah meninggal. Cari ibunya, ketemu. Bilal lalu berkata, bunda, anak ibu si Alqamah sakaratil maut tidak bisa syahadat. Mungkin ada dosanya sama bunda. Apa kata bundanya? Oh, dia dapat sudah itu. Kenapa? Kurang ajar memang itu anak. Setelah ada istrinya, lebih disayang istrinya dari saya. Pernah suatu ketika saya ke rumahnya karena lama dia tidak datang. Akhirnya aku yang ingin ke rumahnya melepas rindu sebagai ibu. Saya datang ke rumahnya. Baru saya mau buka pintu, ketuk-ketuk. Dia bilang sama istrinya, sembunyi cepat itu kacang. Datang mama. Kacang disembunyi. Ibunya dengar, tidak jadi masuk. Nangis ibunya pulang. Tidak, sejak itu tidak pernah lagi didatanginya. Lah kejadian ini kemudian dilapor sama Nabi. Nabi lalu bersabda, wah, malopo dosanya itu anak. Besar dosanya ini anak. Tidak diampuni kalau ibunya tidak memaafkan dia. Panggil ibunya. Datang ibunya. Kata Nabi, ya bunda, maafkan Alqamah. Saya tidak mau ya Rasul. Wah, besar dosanya itu ya Rasul. Kurang ajar. Nabi berkata, kalau begitu, jalan satu-satunya supaya dia tidak dibakar api neraka, lebih baik saya bakar api dunia daripada api neraka. Karena ketahuilah, api dunia 69 kali panasnya api di dunia baru sama panasnya api neraka. Api itu ada 4 tingkatan. Pertama, api yang merah, warna merah. Ini apinya para perokok. Ada merah ujungnya itu, itu api yang paling ringan. Dipanasi 1000 tahun, berubah ganti warna menjadi warna biru. Ini apinya ibu rumah tangga di kompor gas. Panasi lagi 1000 tahun, meningkat lagi tingkat kepanasannya, menjadi warnanya putih. Ini yang banyak di perusahaan-perusahaan tambang. Misalnya baja yang ingin dipisah, itu apinya seolah-olah tidak ada kelihatan api, padahal ada karena ada warnanya sudah jadi putih. Panasi lagi 1000 tahun, akhirnya menjadi hitam. Inilah api neraka. Nabi bersabda, lebih baik api dunia yang siksa dia daripada api neraka. Saudara-saudara, kumpulkan kayu. Kumpullah kayu. Nyalakan, nyala besar. Nabi tanya lagi, bu, betul bunda tidak memaafkan? Betul ya Rasul, saya tidak memaafkan dia. Baik, kata Nabi, angkat. Angkat si Alqamah, lempar. Begitu mau dilempar masuk ke api, ibunya berteriak, ya Rasulullah, tahan, jangan bakar anakku. Memang dia kurang ngajar, memang dia pernah menyakiti saya, pernah melukai perasaanku, tapi demi Allah, rasa sakit hatiku itu tidak ada bandingnya, tidak bisa dibandingkan dengan susahnya saya hamil dan melahirkan dia. Saksikan ya Muhammad, saya ampuni dosa-dosanya anakku, jangan kau bakar dia. Inilah ibu. Lalu Nabi bersabda, betul ibu maafkan? Iya ya Rasul. Kalau begitu turunkan. Setelah diturunkan, dituntun, barulah dia sempat mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alqamah, sahabat Nabi, agamanya baik, tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat ketika sakaratil maut. Kenapa? Karena durhaka kepada kedua orang tuanya. Nah sekarang kita lihat anak-anak kita sekarang. Anak-anak sekarang Pak, tambah tinggi sekolahnya, tambah kurang ajar. Sopan betul sama pacarnya. Iya kak, terserah kakanda. Kalau itu yang baik, ya ulun ikut aja jar. Kalau mau tidur, apa kabar kak? Jangan lupa makan obatnya ya. Salam sayang selalu. Dongo. Kalau pacarnya sopan betul, sekali bapaknya kurang ajar.
Coba, ayo, ibu-ibu, mau tahu anak kita lebih sopan dan menghargai pacarnya daripada orang tuanya? Mau? Mau tahu? Nanti pulang ke rumah, tolong periksa HP-nya anak kita. Siapa foto wallpapernya di situ? Foto di luar HP-nya itu siapa? Bapaknya. Saya pernah ini periksa ujian anak mahasiswa saya di UNAS. Adik-adik tidak boleh pegang HP. Kau nanti kerjasama melalui WhatsApp. Simpan sudut kanan HP-mu semua. Simpan semua. Saya jalan mengawas. Saya terharu karena ada orang cewek HP-nya cakep betul wallpapernya. Saya bilang, gagahnya cowokmu dek. Dia bilang, Ustaz tidak gaul. Bukan cowokku itu. Siapa ini? Lee Min Ho. Siapa pula itu Lee Min Ho? Siapa Lee Min Ho? Dia bilang artis Korea. Oh, ini artis. Oh iya. Pernah aku ditelepon? Tidak. Pernah di miss call? Pernah di SMS? Tidak. Untuk apa kau simpan ini? Tidak dikenal kau. Hapus itu. Bodoh ini. Hapus. Pasang fotonya bapakmu. Bapakmu yang sekolahkan kamu. Bapakmu yang antar jemput kamu. Mesti bapakmu down di sini. Hapus itu. Ganti. Tunggu pada Ustaz. Dia carilah fotonya bapaknya. Oh, sudah terhapus Ustaz. Ilaha illallah. Beginilah nasib kita jadi orang tua. Tuh. Coba lihat. Anak-anak kita sekarang dikirim ke Sulawesi, dikirim ke Surabaya, kirim ke Jakarta, sekolah tinggi-tinggi. Dengan harapan apa? Pulang bawa gelar sarjana. Tapi apa yang dibawa anak kita? Bukan gelar sarjana. Apa? Cucu. Ngeri saya lihat anak-anak sekarang. Adik-adik nih, banyak sekali adik-adik nih di depan-depan nih. InsyaAllah kalau kalian cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Allah, menghormati kedua orang tua, InsyaAllah kesuksesan gampang buat Allah. Gak usah kursus kiri kanan kalau kau kurang ajar sama orang tuamu. Gak usah sekolah ke luar negeri kalau tidak tahu menghormati orang tua. Kecil jadi wali kota, kecil jadi pejabat, kecil punya rumah yang bagus, kecil punya kendaraan yang mewah. Syaratnya apa? Allah ajarkan dalam Islam. Ridallah fi ridal walidain, suktillah fi suktil walidain. Ridanya Allah tergantung ridanya kedua orang tua. Murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Artinya apa? Jika orang tua kita sudah bilang, nak saya senang menjadi orang tuamu, hidupmu insya Allah berkah, kita akan ketemu Rasulullah di sorga. Kalau orang tua selalu mengucapkan doa seperti itu, insya Allah sukses kita. Tapi kalau tidak pernah berbuat baik sama orang tua, keluar tidak pernah cium tangan. Saya tanya, ibu-ibu, anak-anak kita cium tangan enggak kalau jabat tangan? Cium? Enggak, dia sliding saja pak. Cium tangan itu kan begini. Tapi sama cowoknya, sekali sama bapaknya, tapi pak, cium tangan kayak itu dong. Sekali sama cowoknya, iya kak, beleng-beleng. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, itu model anak sekolah. Bagaimana modelnya yang kita sudah berkeluarga? Kadangkala apa? Lebih sayang sama istri daripada ibunya. Ibu, halo ibu. Ibu, jangan menyuruh suami memilih antara istri dengan ibu. Kadangkala istri kan kalau marah, pilih ibumu atau saya. Mana bisa dipilih, sama-sama penting. Ya, ibu terus, ibumu, kawin kau sama ibumu. Mana bisa kawin sama ibu? Ini ibu-ibu ini kadang-kala ngomong tidak mikir. Ada di sini? Ada juga itu ibu, masya Allah. Suaminya jadi polisi, istrinya jadi kapolres. Kenapa istrinya masya Allah masak kang? Baru 10 menit pergi suaminya ditelepon. Di mana kok pak? Di mana? Saya di kantor. Bohong, pulang. Saya di kantor, demi Allah. Foto dulu baru kirim. Ada begitu di sini? Ada kurang ajar sama mertua. Mertuanya datang dari kampung dari Sulawesi Selatan, bawa beras, bawa kelapa, naik dari Parepare ke Batu Licin. Dia bilang istrinya, biasa, bapakmu bawa beras 50 kilo, ayam 2 ekor, pulang nanti 5 juta. Ada yang begitu di sini? Bapak-bapak, ada istri model gitu di rumah? Ada? Saya ajari pak sebagai sesama lelaki. Kalau ada istri seperti itu, jangan dicerai. Kasihan dia, tambah jadi 2. Biar dia tahu rasa. Setuju pak? Setuju? Nah, dengar ibu, hati-hati bu.
Makanya ketika datang mertua dari kampung, istri yang soleha mestinya dia sujud syukur. Ya Allah, terima kasih kau utus orang tua ini datang ke kampung ini, datang ke Batu Licin. Gara-gara inilah orang tua sehingga saya punya suami. Gara-gara inilah orang tua punya anak yang menjadi suami saya sekarang. Andai saja tidak ada anaknya ini orang tua, maka sampai sekarang mungkin saya masih jadi gasturi, gadis tua Republik Indonesia. Kayaknya Bu, saya bilang sama istri saya di rumah, sayang, kenapa istriku sibuknya ini anak muda? Ya, tidak boleh kalau saya bilang sama istrinya Pak Bupati dilempar saya. Itu sunnah, mengucapkan kata-kata indah kepada istri meskipun tidak sampai di hati. Membahagiakan istri itu sunnah. Ada ini wallahu alam, Bib, cerita wallahu alam benar atau tidak. Ada kakek-kakek, setiap dia panggil istrinya, sayang, ada tamu, sayang, bikin air panas, sayang, saya mau makan. Cucunya dengar, lalu dia bilang, ih kakek romantis betul, panggil nenek sayang melulu. Dia bilang kakeknya, sini dulu dah, jangan kau ribut. Kenapa? Saya lupa namanya nenekmu. Jadi ibu-ibu kalau dipanggil sayang, sudah 50 tahun suami istri tidak ada pernah dipanggil sayang, tiba-tiba dipanggil sayang, waspadalah. Saya bilang sama istri saya, sayang, boleh marah sama saya, boleh kau maki saya, boleh kau ucapkan apa saja sama saya, boleh kau lempar kepalaku, yang penting jangan kena. Silakan, saya terima dengan ikhlas, itulah cobaanku sebagai suami. Tapi tolong jangan pernah menyakiti perasaan ibu saya. Ketika ibu saya kau sakiti perasaannya, tidak ada kompromi. Iya. Kenapa? Istri belum tentu kita jodoh sampai ajal. Ada namanya bekas istri, tapi ibu tidak ada nama bekas. Bujur kalau bujur benar Ustaz. Makanya bapak-bapak jangan pernah takut sama istri. Ada di sini takut sama istrinya? Ada? Berhenti jadi laki-laki Pak. Masa takut sama istri? Istri itu bukan ditakuti tapi disayangi. Masya Allah. Dan salah satu pribadi Rasulullah yang kita agung-agungkan tadi hampir 2 jam. Tahu Pak, pribadi Rasulullah setiap mau keluar rumah beliau bersedekah kepada istrinya. Apa sedekahnya? Ringgit bukan, rupiah bukan, dolar bukan. Apa? Sun, cium jidat istri. Nah, coba Bapak mulai amalkan besok. Setiap mau keluar rumah, ibu, itu dong. Jadi kalau suami lupa, ingatkan ibu, ingatkan Pak, sedekah dong. Cuma ada juga ini cerita, wallahu alam benar atau tidak. Profesor guru besar, pas pensiun mulai pikun-pikun. Dia bilang istrinya, Pak, ini sudah 1 minggu Bapak keluar tidak pernah lagi cium-cium saya. Biasanya kalau mau pergi ngajar cium saya, ini tidak pernah lagi. Langsung dia bilang suaminya, astagfirullah, berarti siapa saya cium selama ini? Ternyata pembantunya dia cium. Jangan juga Bapak modus, pura-pura lupa pembantunya lebih cantik dari istri. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, kembali tadi sakaratil maut. Demi Allah, anak yang durhaka sama orang tuanya tidak bakal mendapat keselamatan sakaratil maut. Suatu ketika Umar bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, saya tahu saya tidak bisa melihat wajah Allah di dunia ini. Saya tahu saya tidak bisa nampak wajah Allah di dunia ini. Tapi saya mau tahu bagaimana supaya Allah tersenyum sama saya meskipun aku tidak melihat wajah Allah. Bagaimana, apa yang saya harus lakukan supaya Allah tersenyum? Nabi bersabda, buatlah ibu bapakmu tersenyum, maka Allah pasti tersenyum kepadamu. Jadi adik-adik sekalian, ayo hargai orang tua. Ada yang nanya lagi sama saya, Ustadz, gimana kalau bapak saya selingkuh? Bapak saya tukang mabuk, bapak saya tukang judi, bapak saya tidak pernah ngurus saya. Apa saya tetap wajib berbuat baik kepadanya? Jawabannya, buka kisahnya Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam bapaknya namanya Azar, nyembah berhala. Ketika Ibrahim mau ribut sama bapaknya, Allah ingatkan, Ibrahim, jangan kau ribut, itu bapakmu. Tapi dia nyembah berhala ya Allah, dia produsen menyembah berhala, dia bikin patung sama berhala. Allah berfirman, bagaimanapun itu orang tuamu, kau yang mengalah, kau yang keluar dari desamu.
Itu Bapak saudara-saudara sekalian. Pintu pertama, sakaratil maut. Yang kedua, setelah sakaratil maut, wafatlah kita, diantarlah kita ke kuburan. Ya, sampai di kuburan, masuk. Maka yang pertama ditanya adalah sholat. Sampai-sampai ada tukang gogos. Tahu tukang gogos, Ibu? Apa? Lemper. Ya, tukang lemper. Dia pulang, dia bilang sama istrinya, karena dia dengar bahwa di perkuburan nanti banyak pertanyaan. Dia bilanglah sama istrinya, Bu, besok-besok saya meninggal, jangan kau bungkus saya kain kafan. Kenapa? Saya pasti ditahu jenazah, maka pertanyaan banyak. Jadi apa? Bungkus saya kain pisang, supaya saya dikira gogos. Meninggallah dia, dibungkus betul daun pisang. Datang malaikat, begitu dilihat sama malaikat, ada gogos, bakar cepat. Tidak jadi lagi ditanya-tanya. Nah, datanglah ini. Maka ketika kita masuk alam kubur, orang yang mengantar terakhir telapak kaki orang yang meninggalkan area pemakaman, masih kedengar langkah-langkah kakinya oleh jenazah, datang malaikat menyodorkan pertanyaan. Tapi kalau orang yang baik solatnya tidak usah cemas. Tapi mereka yang tidak bagus solatnya, hati-hati. Kalian tidak akan mampu menjawab pertanyaan alam kubur. Kenapa? Kalau orang yang baik solatnya, maka bukan dia yang jawab, tapi solatnya yang jawab. Datang malaikat, ini orang baik agamanya, bagus solatnya. Tanya, Marrabuka, siapa Tuhanmu? Solat kita berkata, mundur, dasat. Dulu waktu kau hidup kau rajin pelihara solatmu, sekarang saya yang jaga kamu, mundur kau. Ditanya lagi, Marrabuka, siapa Tuhanmu? Solat kita menjawab, Allahu Akbar. Malaikat giling kepala, tahu hebat ini. Ditanya lagi, Man Nabiuka, siapa nabimu? Jawab lagi, Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Malaikat mungkar tambah giling kepala. Bener hebat betul ini. Pasti bubuhan Banjar ini. Akhirnya malaikat mungkar, dia bilang sama Nakir, kir. Kau maju, Nakir. Sama kira-kira Pak Bupati dipanggil Pak Wakil. Wakil yang maju. Dia bilang, Pak Wakil, saya kan cuma wakil, antum yang ganda. Akhirnya apa? Pertanyaan 3, 4, 5 tidak dilanjutkan. Malaikat naik melapor kepada Allah. Ya Allah, ada hambamu mati, saya tanya, Marrabbuka? Dia jawab, Allahu Akbar. Allah berfirman, ketahuilah malaikat, bukan dia yang jawab, tapi solatnya yang jawab. Karena dia baik solatnya, tidurkan dia untuk menunggu hari kiamat seperti nikmatnya tidur pengantin baru. Tadi ada nikah massal 400 pasang. Pengantin baru. Enak betul itu pengantin baru. Sampai waktu saya pengantin baru, saya bilang, cepatnya pagi. Itu kalau bagus solatnya. Tapi kalau tidak beres solatnya, datang, malaikat sudah bilang, sudah lama saya tunggu kau. Dia putar palu-paluna, metanolo taja cilaka, pasang kekedomu. Biasanya kalau saya ceramah ada air di sampingku. Dia bilang ini malaikat, sudah lama saya tunggu kau. Kaulah yang paling banyak ceritamu di kafe. Begitu ditanya, Marrabuka, siapa Tuhanmu? Kaget langsung dia bilang, orang baru datang, tunggu dulu. Biar malaikat dia mau ajak juga berdebat. Ditanya lagi, Marrabuka, siapa Tuhanmu? Kaget langsung dia jawab, ketuhanan yang Maha Esa. Langsung di blender. Ya Allah, ada hambamu mati. Saya tanya Marrabuka, dia jawab Allah. Dia jawab ketuhanan yang Maha Esa. Allah berfirman, itu bangsa Indonesia. Yang bagus solatnya tapi tidak, yang bagus Pancasilanya tapi tidak beres solatnya. Karena dia tidak beres solatnya, tidurkan dia seperti tersiksanya orang tidur sakit gigi. Coba lihat orang sakit gigi, tidak ada enaknya, kada enak. Bujur, lawas banar paginya. Coba. Itu kalau orang sakit gigi. Makanya terserah Bapak Ibu sekalian, mau tidur pengantin baru, tunaikan sholat dengan sebaik-baiknya. Mau tidur sakit gigi, ya sudah, tidak ada sholat. Saya lihat di sini, alhamdulillah rajin sholat. Alhamdulillah. Tapi kapan orang Islam banyak tidak sholat? Satu, ibu-ibu kalau ada pengantin. Kenapa bisa Ustadz? Jilbabnya. Saya ini sudah keliling-keliling ceramah. Alhamdulillah baru-baru diundang ke Milan. Tahu Milan? Tahu Milan? Kota baru belok kiri sedikit. Saya diundang kemana-mana. Perempuan-perempuan sana jilbabnya sederhana. Ambil kain segitiga, kasih peniti satu, selesai. Tapi jilbabnya ibu-ibu Indonesia, Masya Allah, jilbab sakaratil maut. Ada talinya 2 meter, naripi-ripi. Dia ikat di lehernya. 2 meter. Kainnya 3 lembar, ada kuning, ada biru, ada hijau. Masya Allah.
14 pentulnya, 70 cipit-cipitnya. La ilaha illallah. Ada di sini kayak kaleng-kaleng, cuk. Ada pula kayak pohon di belakang. Wah, ilaha illallah. Pergilah dia pengantin, masuk waktu duhur, dia bilang suaminya, ibu sudah mau asar, kau belum sholat duhur. Sadar bapak, saya sadar, saya suruh kau sholat. Sadar kamu bapak, saya sadar, saya suruh kau sholat. Kau tidak lihat ini jilbabku, 2 jam dipakai ini. Gara-gara jilbab tidak sholat. Ada begitu di sini? Ada. Ini kalau pengantin ini banyak sekali perempuan yang bukan cuma duit yang disumbangkan, sholatnya juga ikut disumbangkan. Mukanya dia kira tembok, coklat, biru, abu-abu. Matanya, sekarang kalau ada pengantin itu banyak perempuan palsu. Bulu matanya panjang, palsu. Alisnya tebal, palsu. Bibirnya merah, palsu. Pipinya biru-biru, palsu. Pantatnya gabus. Banyak betul sih perempuan palsu. Tiba waktu sholat, tidak sholat. Demi Allah, bu, Allah tidak melarang ibu dandan untuk menyenangkan hati suami. Misalnya ibu, kenapa dandan? Supaya suami saya bangga di samping saya. Boleh, itu ibadah. Tapi kalau gara-gara dandanan ibu tidak sholat, demi Allah, ibu termasuk orang-orang yang ditipu daya oleh dunia. Apa susahnya sholat? Coba sebut. Ketika kita tidak sholat, sia-sia haji. Bapak bangun satu masjid, tapi tidak pernah sholat, delete semua itu. Sholat, andai saja dia barang jualan, sholat itu ibarat barcode. Coba kalau kita beli di warung-warung yang ada pakai di scan itu, kan ada di situ barcode. Scan, ini masuk terdaftar barang. Tapi kalau ada di scan, tidak nyala. Berarti tidak sholat. Scan, muncul, redup, hilang lagi, muncul lagi, ada lagi. Itu yang hari Jumat saja sholatnya. Paling terlambat datang, paling cepat pulang. Pas khotbah tidur. Begitu kamat langsung bangun, dia bilang, masjid aliran apa ini? Tidak ada khutbahnya. Bukan tidak ada khutbahnya, kau yang tidur. Bapak, saudara-saudara sekalian, adik-adik, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan. Kita merantau dari Jawa, merantau dari Sumatera, merantau dari Sulawesi, datang cari nafkah di tanah bumbu ini. Apa tujuan kita? Apa tujuannya? Supaya dunia bagus, Ustaz. Lalu siapa yang punya dunia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Ketika yang punya dunia kita jauhi, Allah yang punya dunia ini kita jauhi, maka dunia akan sengsara kita. Saya kasih contoh. Ini Pak Bupati. Pak Bupati ada ajudannya kan? Coba kalau Pak Bupati panggil ajudan. Ajudan! Langsung lari itu ajudan. Biar dia pegang rokoknya jalan kote. Siap perintah Pak! Langsung dia buat kuenya. Siap perintah! Kira-kira ada ndak ajudan dipanggil? Ajudan, tunggu dulu Pak, orang sibuk. Bilang mau kok dikasih pindah kok. Padahal bupati ada masa habis jabatannya, tapi begitu takutnya manusia kepada manusia. Allah yang punya segala-galanya. Allah manggil kita, selalu kita berdoa tiap hari. Ya Allah perbaiki keluargaku. Ya Allah tambahkan rezekiku. Ya Allah sembuhkan penyakitku. Lalu Allah panggil, hayya 'alas shalah, sini kamu sholat. Hayya 'alal falah, sini saya kasih kau kemenangan. Apa jawaban kita? Tunggu. Dari subuh dia suruh menunggu Allah sampai Isya tidak datang. Apa tidak kurang ajar namanya ini? Masya Allah. Tidak ada sholat, tidak ada kedamaian dunia. Lalu ada yang ngomong sama saya, Ustadz, itu rajin betul sholat. Kok masalahnya banyak di dunia? Bisa jadi, andai saja dia tidak sholat, lebih banyak lagi masalahnya. Itu Ustadz, rajin sholat, kok banyak masalahnya? Yang kedua, bisa jadi dia sholat tidak sesuai tuntunan Nabi. Kenapa bisa Ustadz? Sholat tidak semangat. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Malik yaumi. Ya kenapa? Ada juga orang sholat saya lihat begitu. La ilaha illallah, siapa yang ngajar? Atau sholat terlalu semangat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa ajar kau keju-keju? Ada juga orang sholat kayak kena angin Pak. Mana ada riwayat mengatakan Nabi sholat seperti itu? Atau sholat tubuhnya sujud syukur tapi ingatannya bukan Allah. Allahu Akbar. Tadi duit 100.000, beli pulsa 50.000, bensin 30.000. Mana yang 20.000? Allahu Akbar. Masih dicari. Di mana saya simpan? Sami Allahu liman. Di mana saya simpan? Ya Allah. Begitu assalamualaikum warahmatullahi. Oh, di bawah sadel. Ini sepanjang sholat cari duit. Gimana hidup kita mau bagus? Tidak pernah sholat diajarkan Allah dan Rasulnya. Iya.
Ya Bapak, saudara-saudara sekalian, ada pula yang tanya, Ustadz, tuh tetangga saya tidak pernah sholat, proyeknya lancar. Itu Ustadz, tidak pernah sholat, tapi istrinya cantik, 4 malah Ustadz. Rumahnya bagus, bisa jadi seperti itu yang kita lihat. Tapi apa yang kita tidak tahu? Tidak ada kedamaian dalam rumah tangganya. Apa yang kita tidak tahu? Duitnya banyak, tapi tidak ada yang bisa dia makan. Banyak di Sulawesi saya lihat, duitnya miliaran, tapi tidak ada yang bisa dimakan. Berhadapan meja makan, penyakit semua dipikir. Asam urat, kolesterol, lemak. Apa yang bisa dia makan? Cuma jagung. Uang 4 miliar makannya cuma jagung. Oh, kasihan. Mobilnya harganya 1 miliar lebih, tapi tidak pernah dinikmati. Baru 10 menit di atas mobil sudah stres. Hati-hati kanan kiri, mati kita. Rem sedikit. Jalan tuh cilaka. Begitu dia ke dokter, dia bilang, dokter Pak, selama Bapak aktif ini tidak pernah kena sinar matahari. Mobil AC, masuk rumah AC, masuk kantor AC, tidak pernah kena sinar matahari. Makanya Bapak sakit. Mulai besok Bapak keliling di komplek jam 9 sampai jam 10. Kasih sinar matahari. Gimana caranya dok? Jangan pakai baju. Pakai celana pendek. Jangan pakai sandal ya. Jangan pakai topi. Jalanlah dia cuma pakai celana pendek. Keliling keringatan. Apa bedanya sama gembel? Kenapa? Tidak beres sholatnya. Ada yang penyakit, dirinya diliputi penyakit. Dokter sudah kesana kemari tidak menyembuhkan. Memang bukan dokter yang menyembuhkan kita. Caranya, datangi dulu Allah, sholat dulu, ngadu kepada Allah. Ya Allah, saya sudah capek sakit ya Allah. Kalau saya sakit seperti ini ya Allah, gimana saya nafkahi anak saya? Ya Allah, kalau saya capek gini, gimana kalau saya sakit gini? Gimana saya bisa sholat dengan sempurna? Sembuhkan penyakitku ya Allah, karena Engkau yang maha menyembuhkan. Sudah itu, baru ke dokter. Bukan dokter yang menyembuhkan kita Pak. Demi Allah, saya belum pernah ketemu dokter yang hebat. Kenapa? Begitu saya ke dokter, saya juga yang beritahu penyakitku. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Mas Ustad. Kenapa ki Ustad? Sakit-sakit perutku ini dok. Kenapa bisa? Urusanmu. Karena kau dokter. Yang hebat itu kalau baru kita masuk, Ustad pasti mencret. Allah tanpa diberitahukan keluhan kita, Allah sudah tahu. Maka mengadulah kepada Allah. Ketika ada masalah di dunia ini, Allah tidak minta kau jadi anggota DPR dulu, kau jadi orang kaya dulu, kau jadi profesor dulu, kau jadi pengusaha dulu supaya selesai masalahmu. Tidak. Allah cuma minta ista'inu bis-sabri was-salat. Sabar, perbaiki solatmu, saya yang selesaikan masalahmu. Itu janji Allah. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, suatu ketika saya pergi mencukur. Yang cukur saya ini jelas kenominnya tidak jelas. Antara laki dengan perempuan. Orang sekarang bilang LGBT, di kampungku bilang calabai, di Makassar bilang bencong. Tidak jelas. Makhluk seperti ini kan cerewet. Waktu dia cukur saya, semua dia komentar. Saya diam. Nanti saya tersinggung waktu dia bilang, Ustadz, saya tidak percaya Tuhan Maha Pengasih. Saya bilang, sembarang ini mulutnya ini dia bilang. Kenapa bilang begitu? Kalau Tuhan Maha Pengasih, kenapa ada peminta-minta di jalan? Kenapa ada orang miskin berkeliaran? Kan Tuhan Maha Pengasih. Dalam hatiku, benar juga dia bilang ini. Tapi tidak ada gunanya diajak debat. Jenis kelaminnya aja tidak jelas. Habis-habis pulsa. Sudah, saya keluar. Begitu saya keluar, Allah kasih jawabannya. Saya ketemu gondrong. Tahu gondrong? Yang panjang rambutnya. Saya bilang, dek, sini kok. Saya kasih kau 50.000 ikut sama saya. Kemana Ustaz? Ikut saja, sini. Ikut. Saya kembali ke tukang cukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deng. Waalaikumsalam. Masuk Ustaz. Saya bilang, Deng, saya tidak percaya ada tukang cukur di sini. Sembarang. Barusan saya cukur, Ustaz. Saya tidak percaya ada tukang cukur. Kalau ada tukang cukur, kenapa ada ini gondrong? Langsung dia bilang, dia salah Ustaz. Bagaimana dia tidak gondrong? Karena dia tidak datang minta kepada aku untuk cukur. Coba kalau dia datang kepada aku, maka aku cukur dia sampai gundul. Demikian juga Allah. Coba hafal Asmaul Husna. Ada enggak nama Asmaul Husna jelek? Semua bagus. Maha pengasih, maha penyayang, maha pemberi, maha pemaaf, maha menyehatkan, maha menyembuhkan, maha kaya. Semua bagus. Lalu kita tidak datang untuk meminta kepada yang maha bagus itu. Kita lebih senang datang kepada manusia. Padahal Nabi menjelaskan, siapa yang menggantungkan diri dan cita-citanya, harapannya kepada manusia, maka siap-siaplah kalian kecewa.